Nah, big data saat ini tentunya sudah digunakan pada berbagai lini bisnis, ya. Jadi tidak hanya berkutat pada besarnya data, analisa dari big data ini bisa diambil untuk mendapatkan hasil dalam pengambilan keputusan dan strategi dalam bisnis agar tidak keliru. Bahkan bisa dikatakan bahwa big data ini merupakan bisnis intelijen, ya. Nah, jadi ketika seorang misalkan direktur keuangan bertanya kepada seorang data scientist tentang informasi yang melibatkan data yang sangat besar, misalnya dia melontarkan pertanyaan, berapakah total penjualan di Eropa dan Asia misalnya. Kemudian apa tren biaya produksi di Indonesia, kemudian berapa breakdown revenue terhadap negara dan produk lain, kemudian kenapa penjualan tertentu berakhir dengan deal, nah sedangkan yang lainnya gagal, ya. Nah, maka dengan mudah semua pertanyaan tersebut dapat dijawab menggunakan big data. Ada satu frase bahwa big data itu adalah data oriented decision making, ya. Oke, sebentar. Nah, big data mungkin adalah istilah ya yang belum bisa diterima oleh semua orang secara familiar, padahal peran big data ini sendiri digadang-gadang bakal menjadi salah satu fondasi penting bagi industri teknologi dunia. Jadi tak terkecuali di Indonesia bahwa belum ada definisi secara pasti tentang apa itu big data. Jadi akan tetapi banyak para ahli yang mencoba memberikan definisi terhadap big data dari berbagai sudut pandang. Nah, ini kita lihat di sini menurut McKinsey Global ya 2011 bahwa big data itu dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala atau volume, ya, kemudian distribusi, velocity, keragaman, variety yang sangat besar dan atau abadi, sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitis yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis atau informasi yang bermakna. Kemudian menurut Harvey dan kawan-kawan, ya, big data ini merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks. Jadi di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional, ya. Nah, dari kedua definisi di atas, ya, mungkin kita bisa simpulkan bahwa big data itu adalah data yang memiliki volume besar, sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasa dan harus menggunakan cara dan alat bantu untuk mendapatkan nilai dari data ini. Ya. Oke, kemudian kita lihat di sini. Ya. Ada berbagai definisi berbeda dari big data tadi, ya. Jadi big data itu adalah data tentang banyak hal yang terkumpul dalam volume besar, kemudian kecepatannya pula cepat, ya. Nah, dari pengertian tadi muncullah hukum 3V, gitu ya, yang sering dihubung-hubungkan dengan big data, ya. Yaitu yang pertama, V pertama adalah variety, variasi, kemudian yang kedua adalah volume, ya, volume atau jumlah, kemudian yang ketiga velocity, ya. Nah, selain 3V tadi, ya, ada dua V lain lagi yang sering disebut dengan value, nilai, dan veracity, gitu ya. Oke, kita masuk ke volume, ya. Nah, jadi volume ini menunjukkan bobot dan jumlah data yang dihasilkan atau intensitas data yang harus dicerna, ya, dianalisis dan dimanfaatkan dalam membuat suatu keputusan berdasarkan analisis data yang lengkap. Nah, misalkan di Facebook sendiri, ya, saya ambil contoh Facebook. Jadi paling tidak itu terkirim kurang lebih 10 miliar pesan per hari, ya. Kemudian 4,5 miliar kali diklik tombol like, ya, tombol suka, ya, dan 350 juta unggahan foto baru setiap hari. Nah, bisa kita bayangkan berapa besar data yang tertampung di sana, gitu ya. Nah, sebagai perbandingan, jika semua data yang dihasilkan di dunia antara awal tahun awal waktu, ya, sampai tahun 2000 pada waktu itu, maka itu adalah jumlah data yang sama sekarang ini yang dihasilkan setiap menit, gitu ya. Nah, ini semakin membuat data tersebut terlalu besar, ya, untuk disimpan dan dianalisis menggunakan teknologi tradisional, database tradisional. Nah, dengan teknologi big data sekarang kita dapat menyimpan dan menggunakan
kumpulan data dengan bantuan sistem terdistribusi, gitu ya. Oke, kita masuk ke velocity. Jadi apa itu velocity? Jadi velocity itu adalah kecepatan, ya, mengacu pada cepatnya data yang dihasilkan, ya, tentunya data yang dihasilkan, dan kecepatan di mana data itu bergerak di sekitarnya. Jadi jutaan bahkan miliaran pesan yang dikirim dalam suatu media sosial, misalkan ya, dalam hitungan detik, itu bisa kita bayangkan berapa data yang mengalir di sana. Nah, kecepatan di mana transaksi kartu kredit kemudian diperiksa untuk kegiatan jual beli atau bahkan sepermili detik yang dibutuhkan, misalkan dalam sistem perdagangan untuk menganalisa jaringan media sosial, ya, dalam menangkap sinyal yang memicu keputusan untuk membeli atau menjual saham, misalkan. Ya. Kemudian variety di sini. Ya. Nah, variety ini adalah permasalahan. Ini permasalahan yang big data banget. Ya. Kenapa? Nah, karena permasalahan ini akan sulit dipecahkan oleh data platform tradisional, ya, baik itu database ataupun data warehouse. Jadi variety ini adalah permasalahan yang terjadi karena keberagaman data, baik itu dalam format file data yang masuk, ya, maupun format atau struktur dari isi data tersebut, ya. Jadi big data ini tidak hanya terdiri dari data berstruktur seperti halnya data angka-angka, ya, yang sering kita lihat, maupun deretan huruf yang berasal dari sistem database mendasar, ya, seperti halnya sistem database keuangan misalkan. Ya. Nah, tetapi juga terdiri atas data multimedia, ya, seperti data teks, foto, kemudian data suara, dan misalkan video, ya, yang dikenal dengan istilah data tak berstruktur. Nah, terlebih lagi, big data juga mencakup data setengah berstruktur atau semi terstruktur, ya, seperti halnya data email maupun data XML. Oke, veracity, ya. Nah, veracity atau kebenaran mengacu pada kepercayaan pada data yang dihimpun, tentunya. Nah, dengan berbagai bentuk data yang besar, ya, kualitas dan akurasi data kadang kurang terkendali. Nah, misalkan kalau di Twitter itu dengan hashtagnya, ya, singkatan. Jadi kesalahan ketik ataupun percakapan dalam media sosial itu yang terjadi sehari-hari. Nah, sekarang ini big data yang analisisnya menggunakan teknologi terkini, jadi memungkinkan untuk bekerja dengan beragam jenis data. Ya. Namun, volume atau bobot data yang besar seringkali memicu kurangnya kualitas atau akurasi data. Ya. Jadi ketika data yang tidak akurat untuk diolah dan dianalisis, maka hasilnya juga jangan diharapkan berguna. Gitu ya. Nah, lebih sering menyimpang daripada benar. Ya. Karena dapat disamakan dengan kondisi garbage in, garbage out, ya. Nah, karena autentifikasi data itu sebelum diolah itu menjadi penting, ya. Kemudian V yang kelima di sini ada value, ya. Tadi setelah veracity, kemudian ada value. Nah, value ini adalah nilai yang mengacu pada kemampuan manusia untuk bagaimana memanfaatkan data, ya, dan mengubahnya menjadi bernilai melalui kegiatan pengumpulan data atau yang sering kita sebut data mining, ya, menggali data, ya. Nah, serta dengan teknik algoritmanya, ya, sehingga dianalisis dengan data yang hasil yang efektif tentunya. Nah, aliran data yang besar juga itu dihimpun sepanjang waktu, ya, dapat terus dimanfaatkan secara bijak dan menghasilkan nilai tambah serta digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Nah, bagaimana dengan faktor pendorong dari big data? Ya. Oke, siapa yang menghasilkan big data? Nah, di sini adalah penggunaan internet tentunya. Nah, kita semua terhubung dengan internet setiap harinya. Ya, Anda juga pasti sering menggunakan Google, ya, untuk mencari informasi. Nah, data-data hasil pencarian Anda juga itu merupakan data yang tersimpan di Google. Itu bagian dari big data. Kemudian penggunaan smartphone, ya. Nah, sekarang ini hampir semua orang sudah punya smartphone atau bisa dikatakan ponsel pintar, ya, handphone lah, ya. Nah,
smartphone Anda itu sebenarnya memiliki jumlah data yang sangat besar. Ya. Mereka menyimpan record telepon dan SMS Anda, kemudian aplikasi-aplikasi handphone yang Anda miliki juga tentunya mengumpulkan data ya untuk keperluan bisnis misalkan, ya, kemudian ada aplikasi GPS ya seperti Google Maps, kemudian ya mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan lokasi Anda, gitu ya. Oke, kemudian apalagi sosial media, ya sosial media. Nah tentunya sudah menjadi bagian dari hidup manusia sehari-hari ya. Jadi updatean foto, gitu ya, kemudian status ya, yang kita upload ke sosial media. Nah itu adalah bagian dari data. Ya, setiap harinya ada lebih dari sekitar 400 juta tweets ya kalau di Twitter itu yang dikirimkan ya, dan sekitar 72 jam lah ya video YouTube itu diupload setiap menitnya ya. Jadi tidak hanya itu, dari sosial media juga Anda dapat mendapatkan data tentang kontak kita ya. Ada hal-hal yang sering kita cari dan ikuti di sosial media, kemudian kebiasaan pengguna di sosial media ya. Nah, kemudian digitalisasi media juga ya. Kalau Anda sekarang suka mendengarkan musik ya, Anda bisa buka Spotify ya. Kemudian kalau Anda nonton ya, Anda bisa menggunakan Netflix ya dan lain-lain. Kemudian buku juga yang dulu kita pergi ke perpustakaan, sekarang sudah banyak sekali buku-buku elektronik ya, membaca e-book ya. Nah, Amazon juga pasti mencatat ya, buku apa saja yang Anda baca agar mereka bisa merekomendasikan buku yang sesuai dengan apa yang Anda baca, gitu ya. Kemudian apalagi smart device ya, smart device. Nah, kalau kita ke toko elektronik ya, jadi Anda mungkin sering melihat kalau sekarang itu sudah banyak peralatan rumah tangga yang dimulai dengan kata smart ya. Ada smart TV, smart fridge ya, atau kulkas, kemudian ada smart car ya, smart home itu ya. Nah, itu kata smart itu artinya pintar ya. Jadi konsep smart appliance ya itu sendiri adalah semua peralatan yang ada di rumah Anda itu terhubung satu sama lain ya. Kemudian Anda dapat mengatur dari satu alat. Misalnya smartphone Anda gitu ya. Jadi semua dikendalikan oleh smartphone ya. Nah, semua ini merupakan bagian dari teknologi terbaru Internet of Things gitu ya. Oke, kemudian nah, perubahan model proses bisnis juga ya. Pada konsumsi data yang dahulu beberapa perusahaan itu menghasilkan data ya hanya untuk orang-orang tertentu saja. Nah, tetapi sekarang data dapat kita hasilkan sendiri dan dapat kita konsumsi sendiri, bahkan diakses oleh publik ya. Bahkan big data kini menjadi tren dunia yang terlihat dari perubahan besar yang terjadi dari era manual ke era digital secara serentak ya. Oke, nah kita lihat pada grafik perangkat IoT, ya, Internet of Things. Terlihat bahwa enterprise IoT ini paling banyak digunakan, bahwa kedepannya itu akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu akan terpasang embedded computer device, ya, atau semacam komputer kecil yang terkoneksi dengan internet dalam membantu proses bisnis tentunya, untuk mengurangi pekerjaan kita secara manual dan meningkatkan efisiensi bisnis secara keseluruhan. Oke, maka berdasarkan volume perangkat instalasi sensor yang akan tumbuh ya dari yang saat ini sebesar kurang lebih 3 miliar menjadi 8 miliar pada tahun 2020, maka IoT butuh strategi di situ ya. Dalam menjalani proses transformasi digital dalam beberapa cara, proses ini dipercepat oleh pertumbuhan big data ya. Yang terstruktur tentunya berasal dari sensor pada perangkat lunak, pada perangkat yang terhubung pada media sosial ya, kemudian sumber-sumber lain sebagai kebutuhan untuk membuat keputusan strategis berdasarkan analisis data. Nah, dengan keahlian teknologi dan pengetahuan dapat membantu dalam memanfaatkan sebagian besar dari IoT dan big data untuk perolehan data yang lebih beragam lagi. Gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah top big data application. Ya.
Ini adalah bagian apa namanya pemicu dari big data ya, yang sering kita apa namanya kita lihat memang top big data application ini sering sekali kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya contohnya di bidang kesehatan ya, data pasien dan rekam medis yang terus meningkat gitu ya setiap harinya. Kemudian di bidang media dan entertainment ya, YouTube. Kalau kita lihat YouTube kan satu channel misalkan berapa kali upload dia dalam satu hari atau dalam satu minggu. Nah, kalikan aja berapa channel yang ada di dalam YouTube. Kemudian telekomunikasi ya. Kalau di bidang telekomunikasi itu biasanya kalau kita punya apa namanya nomor baru, kita harus registrasi nomor tersebut. Maka kita diminta untuk mengisi nama lengkap, kemudian nomor kartu tanda penduduk, kemudian alamat, kemudian jenis kelamin gitu ya. Nah, kemudian misalkan pada provider seperti Telkomsel itu bisa mencatat kemana saja pengguna pergi gitu ya, ke toko ataukah ke restoran gitu ya, seperti apa dia biasa masuk, kemudian bepergian untuk tujuan liburan atau bisnis, atau bahkan mencatat apakah percakapan telepon biasanya seputar pekerjaan atau urusan personal gitu ya. Nah, kemudian di bidang transportasi ya. Kalau di bidang transportasi dan yang tidak macet gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari situ. Atau sekarang bahkan juga banyak sekali kamera CCTV yang bertebaran di jalan-jalan gitu ya. Oke, kemudian di finance ya, data transaksi keuangan ya, sebagai kegiatan perekonomian itu terus meningkat. Kemudian retail ya, data barang transaksi pembelian pada retail itu harus meningkat sehingga nanti para retail itu dapat memaksimalkan keuntungan di situ gitu ya. Kemudian e-commerce ya. Nah, ini e-commerce ini salah satu bagi ibu-ibu ya yang suka belanja online. Nah, ini juga banyak sekali transaksi yang ada di dalamnya gitu ya. Kemudian data barang ya, data pelanggan terus meningkat, kemudian data penjualan juga terus meningkat setiap waktu gitu ya. Nah, ini adalah pemicu big data. Sehingga nanti dari e-commerce itu akan digali nih perilaku dari konsumen itu seperti apa. Bagaimana berbelanja lebih murah itu ada di mana. Itu bisa dilakukan crawling data. Ya, perbandingan antara apa namanya e-commerce satu dan e-commerce yang lain. Kemudian bisa menentukan inovasi dari produk ya, untuk persaingan bisnis mereka. Oke, kemudian media penyimpanan semakin murah di sini ya. Jadi media penyimpanan yang berbayar itu semakin murah, bahkan gratis. Ini juga sebagai pemicu hadirnya big data. Seperti Google Drive, Dropbox, ya, kemudian OneDrive, kemudian MyCloud, kemudian Amazon Drive, dan lain-lain. Banyak sekali media penyimpanan yang gratis. Ya. Oke, kemudian integrasi data. Ya. Nah, jadi integrasi data ini dapat membantu perusahaan dalam melakukan otomatisasi penarikan atau transformasi dan loading data. Gitu ya. Agar tetap relevan, integrasi data ini perlu bekerja dengan berbagai jenis dan sumber data, ya, sambil beroperasi pada latensi yang berbeda-beda dari real time hingga ke streaming, gitu ya. Nah, informasi utama dalam prinsip arsitektur ini termasuk cara memperlakukan data sebagai aset, ya, melalui nilai, biaya, kemudian resiko, ya, waktu, kualitas, dan akurasi data. Nah, seperti data perundangan, ya, kemudian toko web atau platform teknologi informasi, kemudian infrastruktur untuk data yang besar memiliki kebutuhan yang unik. Ya. Dalam mempertimbangkan semua komponen platform data yang besar, penting untuk diingatkan bahwa tujuan akhir adalah untuk dengan mudah mengintegrasikan data yang besar dengan data perusahaan Anda tentunya untuk memungkinkan Anda melakukan analisis mendalam pada dataset gabungan tersebut. Ya. Oke, kemudian kebutuhan atas insight yang real time ya. Nah,
Jadi big data ini dapat membantu Anda berinovasi ya dengan mempelajari hubungan antara manusia, kemudian lembaga, kemudian proses ya, dan kemudian menentukan cara baru untuk menggunakan pengetahuan baru tersebut. Ya. Jadi Anda bisa menggunakan data insight untuk meningkatkan keputusan yang bagaimana mempertimbangkan keuangan misalkan, kemudian perencanaan gitu ya. Kemudian memperhatikan tren apa saja pelanggan yang diinginkan pada produk dan layanan baru. Gitu ya. Kemudian perusahaan besar juga seperti Netflix, ya, itu menggunakan big data untuk mengantisipasi keinginan pelanggannya. Ya. Mereka menggunakan data dengan melihat bagaimana customer mereka menggunakan produk mereka. Kemudian berdasarkan data-data tersebut, mereka kemudian akan mengembangkan inovasi baru untuk produk dan layanan mereka. Gitu ya. Oke, kemudian tantangan, ya. Nah ini tantangan dalam big data ya. Nah meskipun big data memberikan banyak kemudahan, bukan berarti tidak ada tantangan dalam menggunakannya. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah perusahaan atau organisasi hanya menggunakan data tanpa melibatkan manusia. Padahal untuk bisa menggunakan data tersebut dengan baik dan benar perlu campur tangan manusia untuk mempelajarinya, gitu ya. Jadi yang pertama yang harus diingat itu kalau di dalam big data itu memiliki jumlah yang sangat besar. Meskipun sudah ada tools yang bisa membantu Anda untuk menyimpan data-data ini, tapi volume data itu terus meningkat setiap tahunnya, gitu ya. Masih banyak organisasi yang kesulitan untuk menampung data-datanya. Jadi tidak hanya untuk ditampung, data ini perlu diolah. Untuk mengolah data, agar data-data yang Anda miliki itu sudah bersih atau sesuai dengan kebutuhan organisasi, itu membutuhkan banyak pekerjaan tentunya. Nah, salah satunya data scientist yang menghabiskan antara 50-80% waktu mereka untuk menganalisa dan mempersiapkan data agar bisa digunakan tentunya. Oke, kemudian tantangan utama ya. Nah, ini tantangan utama. Tantangan utamanya itu di data security. Ya, ini jenis resiko ini terkait dengan logistik pengumpulan data dan analisis. Ya, jadi resiko data security ini jelas merupakan kejahatan yang semakin berkembang dengan serangan yang semakin besar dan semakin merusak. Ya. Jadi 5 dari 6 pencurian data paling merusak itu sepanjang masa dilakukan dalam 2 tahun terakhir. Ya, semakin besar data yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan data tersebut untuk dijual atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tentunya yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kemudian data privasi. Nah, privasi ini merupakan masalah yang terkait erat dengan masalah keamanan. Nah, sehingga harus dipastikan bahwa informasi sensitif yang disimpan atau dikumpulkan itu tidak akan disalahgunakan oleh orang-orang yang telah diberi tanggung jawab untuk menganalisis dan melaporkannya. Ya. Oke, kemudian seperti yang kita tahu bahwa big data itu memiliki beberapa karakteristik ya. Salah satunya adalah variety atau variasi. Variety ini merupakan permasalahan yang disebabkan karena adanya keberagaman data, ya, baik dari format filenya maupun dari struktur isi data tersebut. Ya. Data yang diproduksi atau dihasilkan kini tidak hanya dalam bentuk data terstruktur, ada yang dalam data semi terstruktur, ya, dan tidak terstruktur, ya. Nah, kalau terstruktur kan kita udah tahu ya, seperti halnya database ya, MySQL, Oracle ya, itu terstruktur yang bisa di-query. Oke, sekarang kita lihat yang tidak terstruktur ya. Data yang tidak terstruktur ini merupakan data yang tidak memiliki bentuk atau struktur khusus. Ya, contohnya adalah data yang berformat foto, gambar, video, atau suara sehingga sulit untuk di-query. Nah, bayangkan kalau Anda punya data tersebut ya, bagaimana cara meng-query-nya, gitu ya. Nah, itu sangat sulit sekali, gitu ya. Nah, sementara kalau ada lagi data semi terstruktur, ya ini merupakan bentuk data yang berisi format yang telah saya sampaikan tadi di awal, yaitu data terstruktur itu adalah data yang belum diklasifikasikan di bawah repositori tertentu atau database.
namun mengandung informasi penting. Ya, contohnya tadi ada file berbentuk JSON, ya, kemudian email atau XML. Ya. Oke, kemudian kualitas data. Nah, ini seiring dengan tren analisis big data, ya, dan kebutuhan yang kian meningkat, ini terdapat beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan. Ya. Apakah semua data yang terkumpul itu bersifat unik? Ya. Apakah perlu penyaringan data? Apakah terdapat error di keseluruhan data? Ya. Kemudian, apakah data tersebut sudah valid atau tidak? Ya. Kemudian, apakah data yang banyak itu benar-benar dijamin atau tidak? Nah, pertanyaan tadi sebenarnya hanya dapat dijawab apabila big data itu memiliki kualitas data yang baik. Ya. Nah, kualitas data yang baik berarti data tersebut valid, reliable, ya, aman, ya, kemudian aktual sesuai nyatanya. Hal tersebut dapat menjadikan tren modern itu, ya, bisa disebut sebagai right data. Ya. Jadi peran right data itu dalam pengelolaan big data itu memiliki pengaruh besar, ya, di mana sebuah organisasi itu dapat mengetahui berapa banyak data yang dapat mereka gunakan untuk diolah, gitu ya. Kemudian bagaimana implikasi dari big data? Ya. Oke, nah di sini kita mendapatkan value dari big data. Ya, bagaimana manfaat yang diberikan dari big data itu antara lain kita bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap dari sebelumnya, gitu ya. Karena biasanya data yang dianalisis adalah data terstruktur, ya, misalkan data relasional database. Ya. Nah, pentingnya big data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternalnya. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun, ya, dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang diinginkan, ya, dalam bisnis, seperti misalkan pengurangan biaya produksi atau perjalanan, kemudian pengurangan waktu, ya, kemudian pengembangan produk baru, ya, atau inovasi barulah, gitu ya, atau optimalisasi penawaran produk, gitu ya, kemudian pengambilan keputusan yang tepat, ya. Oke, kita lihat di sini ada Chief Data Officer, ya. Nah, perusahaan-perusahaan saat ini dan masa depan tentunya membangun bisnis mereka itu berdasarkan data, ya, dan hasil analisis data tentunya. Namun banyak yang belum terkelola dengan baik, ya. Jadi Chief Data Officer ini berperan untuk memaksimalkan value dari data bagi perusahaan, ya. Jadi kalau menurut si Gartner, ya, peran CDO ini akan terus meningkat, terutama di perusahaan yang dituntut ketat mengikuti regulasi, ya, seperti finance, public, dan lain-lain. Oke, kemudian ada data scientist. Nah, kita lihat di sini. Data scientist ini adalah salah satu profesi yang diklaim menjadi primadona di abad 21 oleh banyak pakar dari perusahaan besar di dunia. Nah, salah satunya saya lupa namanya itu Lauren Bradford, ya, dalam tulisannya di majalah Forbes, ya. Jadi tugasnya apa sih data scientist itu? Yang pertama adalah melakukan analisis data perusahaan, ya. Mereka menggunakan software tertentu, ya, untuk mengambil data dari database menggunakan query SQL, ya, kemudian membuat tabel pivot menggunakan Excel, kemudian menggunakan statistik SPSS, gitu ya, atau bahkan dia menggunakan bantuan bahasa pemrograman untuk melakukan analisis data seperti R, kemudian MATLAB, ya, dan lain, ya. Oke, jadi beberapa perusahaan memang memberikan tugas untuk melakukan analisis akun Google Analytics, ya, dari perusahaannya atau platform lain, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, tugas seorang data scientist adalah penanggung jawab kualitas data perusahaan, ya. Kemudian selain penanggung jawab, dia juga melakukan penelitian terkait data, ya. Nah, ini adalah penelitian ini nanti diharapkan dapat pengembangan untuk selanjutnya, gitu ya, pengembangan selanjutnya. Kemudian dia dapat melakukan penentuan keputusan konsumen pengguna jasa analisis data atau diterapkan lebih lanjut pada produk
analytical platform perusahaan. Ya. Oke, kemudian tugas yang selanjutnya dia sebagai pengolah big data. Ya. Nah, jadi tugas ini berkaitan dengan melakukan analisis data perusahaan tersendiri dalam jumlah yang besar. Ya. Jadi perusahaan jenis ini akan mencari tentunya SDM data scientist yang lebih banyak dari perusahaan seperti biasanya. Jadi data scientist di bidang ini juga dituntut untuk mahir menggunakan platform big data, ya. Seperti ada namanya Hadoop, ya, Hive atau Pig, ya. Nah, serta pemahaman menggunakan SAS dan R, ya, untuk mengurangi beban komputer melakukan analisis data. Oke, kemudian big data sebagai service, ya. Nah, dengan menerapkan big data sebagai media penyimpanan, organisasi ataupun perusahaan terkait memerlukan ruang secara fisik, ya, dengan ukuran yang cukup besar, ya. Selain itu, dana juga dalam pemeliharaan server pun menjadi suatu kendala dalam penerapan big data, ya. Cloud computing merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan sebagai media penyimpanan big data. Sekarang banyak cloud computing yang menyediakan sarana, ya. Jadi cloud computing ini memungkinkan pengguna melakukan penyimpanan data dalam skala yang sangat besar, ya, dengan memanfaatkan komputasi yang baik juga, kemudian arsitektur yang kuat juga, gitu ya. Nah, selain penggunaan cloud server juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sehingga akan meminimalisir biaya penggunaan dari pemeliharaan, ya. Oke, nah big data itu memungkinkan pengguna dalam menjalankan query dalam kumpulan data yang besar dengan hasil yang ditampilkan dalam jangka waktu yang singkat, dan cloud computing itu membantu proses tersebut melalui teknologi Hadoop, ya. Nah, Hadoop ini merupakan suatu framework, ya, yang memungkinkan dalam pemrosesan kumpulan data yang sangat besar, ya, dengan komputasi yang terdistribusi. Nah, dengan menggunakan teknologi Hadoop ini, ya, kumpulan data yang besar akan diproses menggunakan sekumpulan server, ya, dan sistem file terdistribusi yang telah disediakan oleh Hadoop itu sehingga dapat membantu dalam kecepatan. Oke, nah ini adalah prinsip, ya, simpan semua data, olah belakangan, gitu ya. Jadi kebutuhan untuk menyimpan data itu memproses semua jenis data meningkat secara real time. Nah, dengan menyimpan semua data sehingga menjadi data history, ya, suatu saat data tersebut akan bernilai tentunya dalam jangka pendek maupun jangka panjang ketika kita tambang atau mining. Oke, kemudian analitik big data, ya, membantu organisasi memanfaatkan data mereka, bagaimana memvisualisasikan data mereka untuk mengidentifikasi peluang baru, gitu ya. Nah, kemudian pergerakan bisnis yang lebih cerdas, ya, operasi yang lebih efisien, kemudian laba yang lebih tinggi, ya, pelanggan yang lebih bahagia, gitu ya. Kemudian dalam laporan big data ini big data dalam laporan big data ini mewawancarai lebih dari 50 perusahaan untuk memahami bagaimana mereka menggunakan big data. Dia menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan nilai seperti penggunaan biaya, kemudian pengambilan keputusan yang cepat, ya, baik, ya, kemudian produk dan inovasi baru, ya, layanan baru. Oke, kemudian apa kata mereka, ya? Oke, minat tinggi terhadap big data. Nah, ini sering dengan pertumbuhan ekosistem misalkan di dalam bisnis e-commerce, ya. Pengolahan big data itu layak menjadi salah satu sorotan utama tentunya untuk menganalisis kebutuhan dan keputusan yang tepat. Jadi pengolahan data yang tepat akan memberikan akurasi yang tinggi untuk memprediksi tren pasar, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari peluang untuk mengembangkan bisnis, gitu ya. Nah, kalau di dunia e-commerce itu big data memegang peran yang penting untuk menganalisis konsumen, ya, operasional, kemudian potensi pasar hingga inovasi produk, gitu ya. Oke, kemudian nah ini adalah estimasi, ya,
pendapatan ukuran pasar big data. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian statistik tersebut menunjukkan bahwa perkiraan pendapatan untuk industri big data itu secara global dari tahun 2011 hingga tahun 2027 ya. Pada tahun 2018 itu diproyeksikan ukuran pasar global big data tumbuh menjadi sekitar 42 miliar dolar ya, Amerika. Jadi pertumbuhan pasar big data ini disebabkan oleh transformasi digital yang terus berlangsung di segala lini. Ya, jadi transformasi digital itu besar-besaran. Ya. Nah, ini membuat kebutuhan terhadap pengumpulan, kemudian pengolahan data, kemudian penyajian data itu semakin besar pula. Kemudian kita lihat segmentasi pasar big data. Ya. Nah, infrastruktur akan terus menguasai sebagian besar pasar big data dengan sekitar berapa 48% pangsa pasar pada tahun 2014 ya. Kemudian pendapatan layanan terkait big data juga mencapai 40% dari total dengan perangkat keras sebesar berapa 38% ya. Kemudian perangkat lunak itu sebesar 22% ya. Oke, kita lihat di sini people and process ya. Nah, tantangan terbesar untuk mengimplementasikan solusi dari big data ya adalah data besar menawarkan peluang yang besar juga gitu ya. Tetapi memiliki tantangan yang lebih besar, itu kata Alexander Linden ya. Kemudian menurut Mike Cavaretta ya bahwa dia melontarkan pertanyaan, saya selalu ditanya apa strategi analitik terbaik dan saya selalu menjawab data, proses dan orang-orang ya. Nah, ada 3 tantangan utama di situ dalam pemanfaatan big data dalam sebuah organisasi. Tantangan pertama ialah ketersediaan dan akses terhadap sumber data, yaitu teknologinya. Gitu ya. Nah, jadi ketersediaan akses data itu secara real time merupakan basis bagi perumusan kebijakan yang mampu menjawab situasi terkini. Ya. Kemudian ada aksesibilitas data juga itu sering berbenturan dengan aspek kerahasiaan data. Ya. Oke, kemudian ada prosesnya, proses data cleansing-nya, ya, dengan memiliki menjadi dengan proses tersebut, gitu ya, ini menjadikan hal yang kritikal guna memastikan data yang diperoleh itu bernilai atau tidak, gitu ya, untuk dianalisis lebih lanjut, gitu ya. Nah, tantangan selanjutnya yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia, ya, makanya di situ diperlukanlah seorang data scientist, ya, untuk menggali ya atau menganalisis data yang diperoleh. Ya. Oke, kemudian keamanan data. Ya. Nah, ini tantangan terbesar ya dalam solusi big data. Nah, jadi ketika para penjahat cyber menargetkan dataset yang besar, jadi imbalannya sering sebanding dengan data upaya yang diperlukan untuk menembus lapisan keamanan. Nah, itulah sebabnya mengapa big data itu menyajikan peluang besar yang tidak hanya untuk dunia usaha, tapi bagi para penjahat cyber. Ya, jadi mereka memiliki lebih banyak keuntungan ketika mereka pergi menyerang sebuah set data besar. Ya, akibatnya perusahaan itu memiliki lebih banyak kehilangan jika mereka menghadapi serangan cyber. Jadi tanpa langkah keamanan yang tepat, maka dapat merusak reputasi mereka sebagai perusahaan yang melayani pelanggan. Jadi benar-benar harus diperhatikan masalah keamanan data. Oke, kita lihat di sini big data landscape ya. Jadi bagi Anda yang tertarik untuk menggunakan big data Indonesia, ini akan menjadi lebih baik jika Anda memilih vendor penyedia big data yang benar-benar berkualitas dan kredibel. Jadi tujuannya apa? Agar penggunaannya menjadi maksimal karena ditunjang oleh konsultan big data yang berkualitas dan berpengalaman pula gitu ya. Oke, terima kasih untuk presentasi dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman atas pemaparan. Oke, sama-sama Bu Ren. Untuk rekan-rekan mahasiswa dan semua peserta nanti bisa mengajukan pertanyaan melalui chat box di Zoom atau nanti lewat komen di YouTube juga bisa ya. Kemudian sesi yang kedua ini akan dipaparkan oleh Bapak Robi Yuliendra, Eskom Mkom.
dengan tema trik menyelesaikan tugas akhir di masa pandemi COVID-19. Nah, ini mungkin mahasiswa sudah menunggu-nunggu ya, gimana sih trik yang bisa berguna banget buat menyelesaikan terutama TA ya, untuk mahasiswa-mahasiswa yang terkendala menyelesaikan TA-nya. Oke, untuk Pak Robi, boleh dipersilahkan memaparkan materinya, Pak. Saya izin share screen ya, Bu Reni. Boleh, Pak. Silahkan. Apakah sudah terlihat, Bu Reni? Sudah, Pak. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Khususan saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Rektor Unibi, beserta jajarannya, Bapak Wakil Rektor, kemudian Bapak narasumber, Pak Budiman, dan Bu Reni yang memang sahabat kita dulu di Lampung. Terima kasih telah mengajak kerjasama dengan UBL. Nah, kemudian saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua yang di UBL. Itu ada Bapak Dekan, Bapak pimpinan kami di fakultas, yaitu Bapak Ahmad Cucus Eskom Mkom. Selamat datang, Pak. Mohon izin untuk mengisi materinya, Pak. Kemudian teman-teman dosen, ada Bu Yutsi, tadi kalau nggak salah saya lihat, ada Pak Erlangga, ada Bu Fenty, ada teman-teman yang lain, mungkin ada beberapa dari mahasiswa UBL. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di sini walaupun kondisinya masih COVID seperti ini. Kalau Bu Reni ngajakin terus ke Bandung, ayo kapan ke Bandung? Pas mau ke Bandung malah COVID gitu ya. Tak lupa juga kita ucapkan salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dari dunia yang gelap menuju ke dunia yang terang benderang. Oke, Bapak Ibu, saya mohon izin, sebenarnya materinya luar biasa banget dari Pak Budiman. Di awal slide saya melihat kita ada kesamaan Pak Budiman di slide. Mungkin itu pertanda bahwa Unibi dan UBL ini bisa saling bersaudara, saling memiliki kerjasama yang baik gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya nggak terlalu berat-berat materinya seperti Pak Budiman, luar biasa banget untuk pembahasan big datanya. Saya mohon izin ya sedikit-sedikit materinya, yaitu kemarin sempat ngobrol sama Bu Reni juga, apa sih yang bisa saya angkat, ya mungkin yang secara umum yang tidak terlalu berat menurut saya, Pak, karena keterbatasan kemampuan. Jadi saya mengangkat tema yaitu trik menyelesaikan tugas akhir di masa pandemi COVID-19. Tak lupa juga saya salam ke teman-teman mahasiswa Unibi, teman-teman mahasiswa yang di Bandung mungkin ada, atau teman-teman mahasiswa yang di luar UBL dan juga Unibi. Izin perkenalkan diri, nama saya Robi Yuli Endra Eskom Mkom. Kebetulan saya dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika Universitas Bandar Lampung. Selain menjadi dosen, saya iseng-iseng teman-teman semua buat YouTube channel karena masa pandemi ini. Kalau yang punya YouTube channel bisa subscribe ya, sambil promosi. YouTube channel saya Robi Yuli Endra. Kemudian dulu sempat saya belajar nulis juga, medianya jejakdosen.com. Sebenarnya itu tulisannya sembarangan aja, Bu Reni. Di awal tadi Bu Reni, kalau mau ngedevelop ke jejak dosen, sebenarnya tulisan sembarangan aja yang memang sebenarnya kalau waktu kosong ya saya isi dengan itu. Kemudian saya juga pengurus Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia Aptikom Provinsi Lampung, serta di PKM-nya juga jadi pengurus KONI Provinsi Lampung. Jadi orang IT ada di KONI. Sebenarnya kalau di KONI Lampung itu ada bagian IT-nya.
Kemudian saya juga pengelola jurnal Explore yang memang kita kelola di program studi untuk menampung semua riset-riset dari mahasiswa, dosen, ataupun teman-teman peneliti, baik di UBL maupun di luar UBL. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan, apa sih faktor penyebab skripsi atau tugas akhir tidak selesai? Nah, mungkin ini bisa jadi juga bahan referensi buat teman-teman mahasiswa yang baru masuk gitu ya, atau baru mau ke skripsi, mungkin di semester 4, semester 5. Apa sih yang menyebabkan skripsi itu sepertinya susah banget, atau tugas akhir lama banget selesainya, kalau melihat cutting-nya kok selesainya lama banget? Apakah faktor penyebabnya dosen pembimbing yang killer, atau ada hal yang lain? Kalau dari sisi saya dosen, yang saya ambil hanya ada 2 faktor dari mahasiswanya. Yang pertama, mahasiswanya males. Males ini bisa segala hal. Males gerak lah, males mengerjakan ini, males menemukan pembimbing, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, cuek. Cuek dalam kondisi ketika sudah mengambil mata kuliah skripsi, mengisi jadwalnya di KRS, 1 bulan pertama nggak ngerespon skripsinya mau diapain. Tetapi ketika respon itu ketika teman-temannya sudah mau sidang skripsi. Kalau kata orang Lampungnya gupek, udah mulai gupek untuk mengerjakan skripsinya. Bahkan yang di pola pikir mahasiswa kebanyakan bahwa skripsi ini bisa diselesaikan dalam waktu 5, 4, dalam waktu yang sangat cepat gitu. Jadi sebenarnya ada proses-prosesnya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan sesuai dengan topik dari webinar yang pertama ini, gimana sih tipsnya menyelesaikan tugas akhir? Jawabannya sangat singkat, langsung saya jawab. Dikerjakan. Jadi sebenarnya tips-tips khusus memang secara teknis nanti bakal saya jabarkan, tetapi skripsi ini bakal selesai kalau teman-teman udah memulai dan mulai mengerjakan. Jadi udah mulai mengerjakan. Apa yang kalian butuhkan? Ya selain butuh keilmuan, butuh metode penelitian, dan seterusnya, teman-teman butuh motivasi sebenarnya. Butuh motivasi dan tips, beberapa hal yang memang sebenarnya enggak atau jarang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, berikut beberapa poin tentang skripsi, tapi saya jelaskan dulu teman-teman mungkin secara definisi aja, apa itu skripsi atau tugas akhir, mungkin dari masing-masing kampus itu berbeda penyebutannya. Kalau skripsi atau tugas akhir itu adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi skripsi itu adalah karya tulis, teman-teman. Kalau kita ngobrolin soal karya tulis, pasti kita berbicara tentang keilmiahannya. Datanya nggak boleh bohong, kemudian bahasanya harus baku, dan banyak hal teknik-teknik untuk membuat skripsi. Kemudian, ini sudah saya buat beberapa poin sebenarnya tips menyelesaikan skripsi. Yang pertama, kalau teman-teman baru mau memulai skripsi, itu udah mulai membuat jadwal perencanaan tugas akhir atau skripsinya. Biasakan buat perencanaannya. Oh, misalnya saya masuk di bulan September skripsinya, berarti di bulan September awal sampai 2 minggu ke depan saya harus buat apa. Kemudian dibuat lagi perencanaan berikutnya. Kalau misalnya teman-teman menargetkan skripsinya selesai 1 semester, buatlah perencanaannya 1 semester. Dan ini hanya perencanaan, teman-teman. Nanti implementasinya, pengaplikasiannya mungkin ya berbeda. Tetapi minimal kita sudah membuat jadwal atau perencanaannya secara baik. Yang kedua, ini bagi teman-teman juga nih yang kalau misalnya baru semester 4 atau semester 3, kadang pengen cari tahu, oh skripsi itu ngapain sih? Kok kakak tingkat saya yang biasanya riang gembira, malah kok jadi sering murung gitu. Nah, mulailah cari tahu tentang skripsi itu apa. Karena semakin kita kenal, semakin kita sayang. Sayangnya dengan skripsi. Jadi kalau misalnya semakin kita cari tahu tentang skripsi, mungkin semakin jelas apa pemahamannya. Nanti ketika masuk skripsinya, itu sudah kenal banget dengan skripsinya.
Nah, biasanya skripsi itu kalau di kampus-kampus itu mulai dikenalkan di mata kuliah metodologi penelitian biasanya, tetapi kebanyakan juga mahasiswa yang baru masuk pun teman-teman saya di UBL itu udah banyak yang tanya-tanya tentang skripsi. Nah, kemudian yang selanjutnya tips menyelesaikan skripsi ini adalah rasa malas, lawan rasa malas. Sebenarnya kalau saya ketemu mahasiswa bimbingan saya, semuanya sama, kemampuan semuanya sama. Tetapi yang berbeda adalah males apa enggaknya. Jadi ada yang ketemu yang males bisa ketemu sebulan sekali, ya pasti lama skripsinya. Berbeda kalau yang misalnya ketemu waktu bimbingan bisa seminggu 3 kali, itu skripsinya bakalan cepat progresnya. Nah, skripsi ini anehnya kalau belum dimulai pasti rasa malasnya tinggi. Tetapi ketika sudah dimulai, anak-anak itu atau teman-teman mahasiswa sangat semangat sekali untuk ngerjain skripsi. Walaupun nanti ketemu titik memang titik jenuh. Memang itu hukum alam banget ketika kita melaksanakan sesuatu yang itu terus-menerus, itu akan ketemu titik jenuh. Kemudian cari tahu seluk-beluk tentang skripsi. Teman-teman, ketika kondisi saat ini COVID, pandemi, dan seterusnya, dan rata-rata kita adalah orang IT, memang memanfaatkan teknologi untuk skripsi salah satunya itu sangat baik. Jadi bisa teman-teman cari tahu tentang skripsi misalnya di YouTube, kemudian di internet, kemudian bisa juga ngobrol sama dosen pembimbingnya walaupun belum masuk ke skripsi. Atau yang biar lebih akrab bisa ke kakak tingkatnya atau teman-teman di kampus lain. Jadi kita bisa ngobrol tentang apa itu skripsi, gimana ngerjainnya, kenapa harus tulisannya seperti itu, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya nih, buat mahasiswa semester akhir, kalau misalnya udah kira-kira kelamaan skripsi, jadikanlah skripsi itu menjadi target utama, teman-teman. Jadi jadikan skripsi itu menjadi target utama kalian. Memang ada prioritas. Nah, mungkin dari 100% prioritas di dalam hidup kita, buatlah mungkin skripsi itu bisa jadi 50% di hidup Anda. Nggak lama kok, misalnya kalian baik mengerjakannya bisa sampai 6 bulan paling lama bisa mengerjakan skripsi. Kemudian lawannya, alasan yang lain adalah mulai mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya, sekali lagi, orang yang sukses di skripsi atau yang berhasil mengerjakan skripsi dan melaksanakan sidang skripsi itu biasanya bisa memanage waktu baik bermain, kemudian bermain game, berpacaran atau yang lainnya bisa dikurangin. Makanya mungkin ada beberapa teman-teman ketika ngerjain skripsi putus sama pacarnya. Jadi itu menarik juga ketika sampai se-ekstrim itu. Kemudian yang selanjutnya, menjadikan aplikasi word processor, aplikasi Word gitu ya, yang sering kita gunakan, dan juga ada namanya aplikasi Mendeley untuk memudahkan mengerjakan skripsi. Memang kebanyakan, apalagi saat ini, teman-teman mahasiswa mengerjakan skripsi itu sudah menggunakan word processor, tetapi penggunaannya, metodenya kebanyakan, mungkin di kita kebanyakan word processor itu gunanya sama seperti mesin tik. Padahal sebenarnya di Microsoft Word itu banyak sekali proses-proses otomatis yang bisa kita gunakan. Misalnya contoh, kalau misalnya saya ketemu mahasiswa bimbingan saya, kok kamu begadang malam, kamu ngerjain apa? Oh, saya habis waktu saya ngerjain daftar isi, Pak. Karena daftar isinya titik-titiknya itu saya ketik manual. Atau saya buat daftar tabel gambar, saya buat bab 1 pendahuluan itu saya buat satu-satu dan seterusnya. Bahkan kalau misalnya ada salah satu sistematika skripsi yang mengharuskan bahasa asing itu harus italik, saya harus cari lagi satu-satu. Nah, sebenarnya kan cara itu yang dapat menghabiskan waktu teman-teman mahasiswa semua. Sebenarnya nanti kalau ada waktu saya pengen nunjukin sedikit sih cara-caranya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada aplikasi Mendeley. Mungkin Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa juga sudah familiar dengan aplikasi satu ini. Mungkin ada juga yang nggak tahu tentang apa sih aplikasi Mendeley. Nah, aplikasi Mendeley ini merupakan aplikasi cloud sebenarnya yang bisa memudahkan kita untuk mengumpulkan referensi. Jadi mengumpulkan referensi, kemudian mencitasinya, kemudian secara otomatis nanti membuat daftar pustaka. Karena sangat riskan sekali ketika kita membuat citasi tetapi di daftar pustakanya nggak ada. Karena
mungkin kelewatan atau memang kebanyakan mahasiswa dari sekarang yaitu gampang banget mencari referensi, cukup klik google.com, cari arti komputer atau definisi komputer menurut para ahli, nanti di Kopas. Nah, itu yang membahayakan teman-teman. Karena ada beberapa teman yang saya ketahui, misalnya kalau kita tidak memasukkan referensi, biasanya di di wilayah 2, khususnya di tempat kami, itu jurnalnya nggak diterima karena citasi dan referensinya itu berbeda. Nah, itu yang jadi masalah juga bagi kami dosen. Mungkin itu juga kedepannya bakalan jadi masalah juga buat teman-teman mahasiswa. Bahkan banyak artikel-artikel yang saya baca bahwa kalau misalnya citasinya dan referensinya nggak sama, atau citasinya ada tapi nggak ada referensi, itu bisa diindikasikan plagiat. Nah, kalau misalnya plagiat, itu bakalan berpengaruh sama ijazah atau yang lainnya. Pak, saya udah lulus ya, mungkin nanti bisa ditarik ijazahnya. Kemudian poin selanjutnya adalah mulai berdiskusi dengan dosen pembimbing. Nah, ini pengalaman saya aja sih sebenarnya, teman-teman mahasiswa ini mulai berani mendekati dosen pembimbing ketika sudah ada waktu skripsi. Padahal ketika di awal-awal sebenarnya bisa teman-teman langsung menghubungi dosen pembimbing, berdiskusi tentang skripsinya, sekali lagi biar mendapat pencerahan. Jadi teman-teman mahasiswa bisa belajar sendiri sebenarnya skripsinya, tetapi alangkah baiknya ada gurunya. Jadi ada gurunya. Sesuatu yang ada gurunya, apalagi gurunya memang jago dan seterusnya, itu mungkin hasilnya nanti akan lebih baik. Dan selanjutnya adalah meningkatkan budaya membaca dan menulis. Nah, kalau teman-teman misalnya nggak suka membaca atau nggak suka menulis, padahal ini udah budaya yang diajarkan dari kita TK ataupun SD ya. Jadi membaca dan menulis. Nah, ketika nggak suka baca dan menulis, ketemu skripsi itu bakalan parah banget, teman-teman. Jadi bakalan parah. Kenapa? Karena tugasnya hanya nanti membaca, banyak studi literatur, kemudian habis itu ditulis. Ditulisnya tentunya dengan menggunakan laptop. Gitu ya. Nah, itu beberapa tips yang sebenarnya umum saja, teman-teman. Jadi sebenarnya umum saja, mungkin nanti di pembahasan selanjutnya banyak masalah teknisnya yang saya akan jelaskan. Saya lanjut ya Bu Reni. Mangga Pak Robi, mangga. Baik. Nah, kemudian apa sih yang mempermudah kita untuk mengerjakan sebuah skripsi? Yang kita gunakan adalah alat bantunya sebenarnya. Kalau skripsi memang dari membuat latar belakang segala macam itu luar biasa memang. Teman-teman nggak bakal selesai kalau misalnya saya jelaskan di sini. Tetapi di YouTube channel saya itu ada playlistnya skripsi mahasiswa. Memang saya concern ngebahas tentang skripsi mahasiswa, walaupun kadang nggak terlalu benar juga gitu ya. Nanti ada yang ini. Jadi teman-teman bisa baca-baca di situ atau ditonton di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, skripsi itu bisa kita gunakan pakai alat bantu. Apalagi teman-teman itu rata-rata semuanya adalah mahasiswa IT, mahasiswa komputer yang memang harusnya komputer dan internet digunakan. Apa alat bantunya? Alat bantu mengerjakan skripsinya ya internet. Tapi internetnya memang digunakan secara positif. Jadi bukan nyari skripsi mahasiswa di kota lain, kemudian ganti judulnya, ganti objeknya, selesai. Nah, itu sangat berbahaya sekali, teman-teman. Atau mencari materinya di Google, kemudian dianggap kalian mencitasi atau membaca artikel tersebut. Nah, itu juga yang menjadi bahaya ketika mengerjakan skripsi. Nah, kalau dulu teman-teman, kalau sejaman dulu, mungkin saya udah jauh banget kuliahnya di S1, kalau saya nggak punya buku, saya harus beli. Kalau nggak, saya harus datang ke perpustakaan kampus. Kalau di perpustakaan kampus nggak ada, saya ke perpustakaan daerah. Kalau nggak ada ke perpustakaan daerah, saya ke kampus teman yang ada perpustakaannya. Nah, itu metode kita untuk mengerjakan skripsi. Gitu. Kalau sekarang teman-teman gampang sekali untuk mencari bukunya. Banyak website-website penyedia-penyedia buku gratis yang teman-teman bisa pelajari. Misalnya contohnya ada PDF Drive. Ini alamat websitenya di pdfdrive.com. Teman-teman bisa cari buku-buku tentang komputer banyak sekali. Buku-buku referensi tentang komputer. Baik dari machine learning ataupun yang dijelaskan Pak Budiman tadi, big data, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang lain yaitu di bukunya openlibrary.org. Nah, itu juga banyak. Teman-teman bisa cari, tinggal download aja. Yang penting punya kuota internet.
Kalau enggak, tethering lah sama temennya nanti. Tethering untuk WA aja, tapi teman-teman download. Selanjutnya, ada lagi kalau misalnya yang lokalnya, kita teman-teman di Indonesia itu punya perpustakaan nasional digital. Nah, banyak yang tidak tahu bahwa Indonesia ini punya perpustakaan nasional yang bisa diakses di website. Nanti teman-teman bisa ketik aja di Google, perpustakaan nasional. Kalian silahkan login, dan banyak sekali buku-buku yang memang kita bisa download, kita bisa baca-baca yang berhubungan sama data-data skripsi kita atau bahan-bahan teori skripsi kita. Nah, teman-teman bisa lihat di layar, di sini ada dari Alexander Street Press dan seterusnya, Digital Angkasa, dan Indonesia ada Indonesia Handtext Digital Library, My Library, Neliti, dan seterusnya. Nah, ini semuanya sama dan sifatnya free kalau teman-teman sudah login. Kemudian, Pak, saya susah nyari jurnal gitu ya. Kalau dulu kita harus berlangganan cetak untuk jurnal dari penerbit-penerbit jurnal. Kalau sekarang gampang banget nyari jurnal. Misalnya kalau teman-teman mau cari judul jurnalnya atau artikel penelitiannya berhubungan sama artificial intelligence, bisa langsung ke Google, cari Google Scholar gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu dosen yang di Unibi atau yang di UBL itu banyak artikel-artikel di Google Scholar, dan itu bisa dicitasi, bisa diambil. Atau yang lain juga teman-teman bisa cari-cari di Sinta. Jadi salah satu website yang milik pemerintah saat ini ada Sinta, dan bisa menentukan apakah artikel itu terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Biasanya dosen-dosen pembimbing ketika kalian ingin mengajukan referensi jurnal, biasanya harus kalau yang lokal harus Sinta 5 atau Sinta 4 atau Sinta 3. Nah, kalau bingung nyari di Google, langsung aja ke website Sintanya. Gitu ya. Kemudian apalagi tempat mencari jurnal? Kalau di Indonesia ada lagi namanya Garuda. Jadi teman-teman bisa buka situsnya garudaristekbrain.go.id. Di situ ada 1.200.000 sekian artikel yang teman-teman bebas baca. Kemudian ada jurnalnya sampai 10.000 sekian, conference, kemudian publisher-publisher yang lain yang bisa kalian baca. Kemudian kalau dari luar negeri mungkin bisa ke academicmicrosoft.com. Di situ teman-teman juga bisa download jurnal-jurnal yang berhubungan sama artikelnya. Misalnya, saya mau cari tentang artificial intelligence, silahkan saja di filter, kemudian dicari judulnya, nanti tinggal di-download saja. Kemudian yang selanjutnya ada sciencedirect.com. Ini salah satu website dari luar juga yang menyediakan banyak buku dan jurnal. Jadi teman-teman bisa cari juga ke website ini untuk membuat referensi-referensi di tulisan teman-teman semua. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak. Tadi artikel-artikel jurnalnya atau e-book-e-booknya itu berbahasa Inggris semua. Kalau saya nggak terlalu paham berbahasa Inggris misalnya, ini kan jadi problem juga teman-teman. Jadi problem. Nah, ada jawaban yang menarik, walaupun hasilnya nggak maksimal, minimal membantu Anda. Nah, ini ada empat cara yang sebenarnya kalaupun nanti ada BIMTEK, enak di BIMTEK-kan. Yang pertama ada Google Dokumen, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya akun Google, itu salah satu fiturnya dapat Google Dokumen. Google Dokumen itu semacam Microsoft Word, tetapi miliknya Google. Nah, di Google Dokumen ini ada menu translate-nya. Ada menu translate-nya yang bisa kita upload file yang mau ditranslate atau diterjemahkan, kemudian kita bisa pilih bahasanya. Gitu ya. Sekali lagi, itu hasilnya nggak maksimal. Nanti kita jangan langsung ditelan mentah-mentah, kita bisa cari aja misalnya satu kalimat ini maksudnya apa sih, 2 kalimat ini. Setelah diterjemahkan mungkin bisa ketemu teman yang ahli bahasa Inggris dan seterusnya untuk memperbaiki apa maksudnya. Minimal Google Dokumen sudah membantu. Yang kedua ada Google Translate, teman-teman. Google Translate yang sering kita gunakan, mungkin ada bahasa Inggris nih, Cinta Laura ini ngomongnya apa, kita cari di Google Translate. Dan salah satu fiturnya di Google Translate ini bisa ngupload dokumen. Jadi bisa ngupload dokumen, enggak hanya kita ketik, tapi dokumen PDF atau Word-nya bisa kita upload ke dalam situ. Jadi bisa
mentranslate jurnal juga. Yang selanjutnya aplikasi Microsoft Word. Mungkin sudah banyak yang tahu Microsoft Word ini bisa menerjemahkan juga ya. Jadi kalau nanti ada menunya, ada menu review, di situ ada menu translate. Nah, itu bisa menerjemahkan juga. Atau yang terakhir, yang keempat, itu menggunakan aplikasi yang berbasis web. Nah, ini saya udah coba gitu, kemarin sempat di seminar di BIMTEK-kan juga ke teman-teman yang ada di Makassar, yaitu membahas tentang aplikasi online doc translator. Jadi aplikasi ini kalau kita masukin jurnal, ada gambar, bentuk formatnya sudah berbentuk format, kita upload, kita translate ke bahasa Indonesia, nanti si aplikasi ini menerjemahkan sama seperti format jurnal kita. Nah, itu menariknya. Tetapi sekali lagi teman-teman, itu untuk ngebantu Anda mengetahui materi saja. Jangan langsung dimasukkan mentah-mentah ke dalam skripsinya. Nah, selanjutnya ada tools lagi nih yang namanya Mendeley. Kalau teman-teman buat citasi gitu ya, mengutip sumber, biasanya ada misalnya Robi, 2004 setelah teorinya. Biasanya seperti itu. Kebanyakan dari kita mungkin masih menggunakan cara manual. Padahal di luar sana sudah bertaburan aplikasi-aplikasi untuk menyusun referensi ini. Salah satunya Mendeley, ada Zotero dan yang lainnya. Nah, yang sering saya gunakan dan saya mulai jelaskan ke teman-teman mahasiswa saya yaitu aplikasi Mendeley. Jadi, kita download jurnal luar negeri misalnya, kita masukkan ke dalam Mendeley ini, nanti Mendeley bakal mengecek metadatanya. Siapa sih pengarangnya, siapa penerbitnya, abstraknya apa, dan seterusnya, biar Mendeley yang urus. Kita tinggal cemplungin aja, kita masukin aja ke dalam Mendeley-nya. Nah, nanti ketika kita butuh citasi, butuh teorinya, kita tinggal citasi, pilih, kemudian tentukan format citasinya. Di daftar pustakanya juga bisa kita tentukan apakah citasinya bentuknya apa, atau IEE, dan seterusnya. Jadi modelnya seperti itu. Nah, Mendeley ini juga nanti mungkin kalau ada waktu memang panjang banget, bisa kita gunakan untuk semacam kayak bimbingan teknis ya Bu Reni ya. Nah, Iya, apa Pak. itu Mendeley? Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengolah dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Nah, teman-teman bisa download aplikasinya free, tetapi teman-teman harus registrasi dulu di dalamnya, di Mendeley, kemudian kalian akan mendownload aplikasinya. Nah, nanti di dalam aplikasi itu ada plugin yang bisa langsung terkoneksi sama Microsoft Word-nya. Jadi, si Mendeley udah nyediain pluginnya, bakalan bisa mengkoneksikan sama Microsoft Word-nya. Nanti bakalan seneng teman-teman kalau misalnya menggunakan komputer dengan aplikasi-aplikasi bantuan. Jadi kita fokusnya nanti ke isi, ke konten skripsi, ke data, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah kita mulai berkenalan teman-teman sama aplikasi untuk yang pertama ada Turnitin atau Turnitin ya, sering disebut juga. Aplikasi ini digunakan untuk mengecek tingkat similarity index atau tingkat kesamaan antara tulisan kamu dengan tulisan-tulisan yang ada di database Turnitin. Jadi kalau teman-teman menulis skripsi, sebaiknya kalau sebelum sidang dicek di Turnitin. Karena kebanyakan kita sekarang ini ngambil referensinya semuanya dari internet. Nah, mungkin nanti ada kebijakan kampus berapa persen sih similarity index-nya yang lolos kalau misalnya kita menggunakan Turnitin misalnya. Ada yang 20-30%, bahkan ada yang lebih ketat lagi di bawah 20%. Nah, mungkin nanti ada teknik-tekniknya lagi gimana sih supaya mengatasi similarity index di Turnitin ini nggak terlalu tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua ada aplikasi Grammarly, kemudian ada Small SEO Tools. Mungkin saya jelaskan sedikit di sini. Ini dia Turnitin, teman-teman. Tetapi Turnitin ini berbayar, teman-teman. Jadi biasanya kampus memang sudah concern untuk plagiarisme, itu bakalan berlangganan untuk Turnitin. Gitu ya. Tetapi teman-teman juga ada vendor-vendor yang ngejual memang akun-akun student gitu-gitu ya, di Shopee dan seterusnya. Atau saya pun punya akunnya, nanti email aja kalau mau dicekin. Selanjutnya, ini saya kasih contoh.
Nah, ini ada tulisan mahasiswa saya yang saya cek dengan menggunakan Turnitin. Ini bentuknya seperti ini, teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah dicek sama Turnitin, bakalan hasilnya seperti ini. Dia bakal menandai teks-teks tersebut dengan warna-warna. Dan saya scroll ke bawah aja langsung. Dan di hasil akhir, teman-teman akan mengetahui berapa sih similarity index-nya gitu ya. Nah, ini dia. Ini akan ada report tentang similarity index-nya 29%. Misalnya harus 20%, berarti ini masih kurang. Nanti harus diubah lagi artikelnya atau dicari gimana tekniknya. Kemudian ada sumbernya, publication, dan seterusnya. Di sini bakalan kelihatan, oh kita ngambilnya dari Universitas Brawijaya misalnya, kemudian ada repositori UIN, kemudian macam-macam. Jadi sumber teks yang ada di skripsi kamu itu bakalan diwarnain, kemudian warna ini berhubungan sama sumber yang teman-teman dapat, gitu ya. Pengalaman saya ada dulu mungkin jurnal yang ketahuan memang copy paste dari salah satu kampus gitu, karena dicek menggunakan Turnitin. Nah, ini bakalan bahaya teman-teman kalau teman-teman sudah lulus kemudian ya sialnya ketahuan karena copy paste atau hanya mengganti judulnya sedikit, isinya tidak diganti dengan kampus yang lain. Nah, ini salah satu contoh file yang memang kita cek menggunakan Turnitin. Jadi, sudah selesai bimbingan semua, nanti tahap terakhir teman-teman coba cek similarity index-nya. Nah, itu sebagai contoh. Nah, selanjutnya ada yang namanya Grammarly, yaitu sebuah aplikasi website yang dapat mengecek grammar dan konteks tulisan dalam bahasa Inggris. Biasanya kalau kita buat tulisan, lucunya sih kalau kita nulis sama ngomong itu kadang berbeda, teman-teman. Jadi, kalau nulis kata-kata baku yang secara ilmiah di skripsi itu sangat sulit sekali. Karena kita biasa ngobrol bahasanya nggak baku. Makanya ketika kita buat bahasa Indonesia terus kita terjemahkan ke Google Translate ataupun yang lainnya, bahasa Inggrisnya malahan berbeda gitu. Karena tulisan bahasa Indonesia kita pun masih kacau gitu ya. Nah, salah satunya ada website Grammarly ini, tetapi terakhir memang masih memperbaiki bahasa-bahasa asing gitu ya, bahasa Inggris. Nah, teman-teman bisa akses ke websitenya di grammarly.com. Nah, kemudian selanjutnya ada website lagi nih, free, gratis. Dan ini biasanya untuk apa ya, ketika saya menulis artikel gitu, mau ngecek misalnya plagiarismenya bisa sama seperti Turnitin, tetapi karena free dia terbatas, hanya dibatasi sampai misalnya 1.000 kata atau 2.000 kata dan seterusnya. Tetapi dalam satu website ini teman-teman bisa akses banyak fitur. Sebenarnya ini nggak ke screenshot semua. Bisa buat artikel rewriter. Jadi kita punya artikel, nanti dia tulis ulang. Kalau teman-teman mahasiswa Unibi atau di UBL ada yang suka ngeblok, terus itu biar tulisannya nggak sama, tinggal masukin saja di artikel rewriter ini. Kemudian ada grammar check, kemudian ada word counter, dan seterusnya. Bahkan fitur barunya ada yang namanya paraphrasing tools gitu ya. Jadi ini salah satu teknik di penelitian yang dapat digunakan untuk mengurangi similarity index, walaupun itu sangat harus kita pelajari benar-benar teknik paraphrasing ini. Nah, yang terakhir aplikasi yang mungkin sangat dibutuhkan teman-teman IT, informatika, sistem informasi, ilmu komputer, itu aplikasi GitHub. Jadi aplikasi berbagi seperti sosial media, tapi khusus para developer, para programmer untuk berbagi sumber codingan. Misalnya contoh teman-teman stuck dengan satu codingan, bisa cari di GitHub, mereka udah sediakan satu project, misalnya cerutnya sudah ditampilkan sama dia, kita tinggal utak-atik, tinggal improve sedikit, itu sangat ngebantu sekali dalam pengerjaan skripsinya. Nah, ini dia aplikasinya, bisa di-download nanti GitHub-nya di www.github.com. Mungkin itu saja Bu Reni, penjelasan sedikit dari saya. Oke, Pak, Saya terima berikan kasih. ke Bu Reni ya.
Ya, terima kasih banyak Pak Robi atas paparan materinya. Ini sangat bermanfaat sekali, banyak sekali yang bisa dipelajari oleh mahasiswa di Unibi maupun di UBL ya. Berikutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab untuk materi pertama dan kedua. Ini kita lihat dulu ya di chat box-nya. Ada pertanyaan ini Pak untuk sebentar saya baca dulu. Pertanyaan untuk Pak Robi ya, ini ada dari Roisul Adi. Ini mahasiswa di Unibi. Ini dia mau bertanya Pak Robi, bagaimana cara menyusun jadwal perencanaan tugas akhir yang tepat dan efisien? Mangga Pak Robi. Langsung dijawab ya Bu? Boleh sebentar. Ya boleh Pak Robi. Ada satu itu pertanyaan, yang kedua ini dari Encep Hamzah, ini dari komen di YouTube ya mungkin ya. Dia menanya tentang mengenai varianti sendiri dari Big Data. Metode apa yang digunakan untuk mengatasi masalah varianti sehingga Big Data tersebut bisa diolah. Nah ini mungkin untuk Pak Budi ya. Nah ini mangga boleh Pak Robi dulu atau Pak Budi, silahkan. Siapa dulu? Pak Budi dulu. Oke, siapa dulu? Oke. Budi dulu silahkan. Oke, mengenai variansi ya. Variansi dalam Big Data itu kan banyak sekali format-format yang bisa kita ambil atau digali dalam media-media di internet gitu ya. Banyak sekali formatnya. Nah, untuk variansi, untuk mengambil variansi untuk diolah di dalam Big Data, nah ada namanya softwarenya, tadi sudah saya jelaskan, softwarenya adalah Hadoop ya. Jadi Hadoop itu bagaimana mereduksi data-data yang berasal dari multi server gitu ya, sehingga nanti data yang dihasilkan akan bernilai guna. Kemudian dia sudah sediakan nanti dalam bentuk database relasional, sehingga kita bisa langsung query di sananya gitu ya, dari berbagai media, misalkan dari foto, kemudian dari video gitu ya, kemudian dari teks gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan jadi satu melalui framework. Oke, itu Bu Reni. Oke, terima kasih Pak Budi atas jawabannya tadi. Kemudian yang tadi untuk Pak Robi ya, sudah pertanyaannya tadi Pak sudah disimak? Atau harus? Oke. Gimana caranya ya menyusun perencanaan jadwal tugas akhir ya Pak? Ya, untuk apa ya kalau sebutannya AA Roy ya? Atau apa ya? Mas Roy lah ya. Boleh AA, boleh Mas juga boleh. AA sih Pak kalau di Bandung mah. Oh iya AA ya. AA Roy. Jadi sebenarnya kalau untuk menyusun jadwal penelitian yang efektif dan efisien itu sebenarnya kita mulai misalnya Roy ini misalnya di semester 5 udah mulai mencari skripsinya mau ngangkat tentang apa. Misalnya, oh saya pembimbingnya Pak Budiman. Oh saya mau ngangkat tentang Big Data. Nah, mulai arah ke situ. Kalau kita sudah memiliki tujuannya ke sana, nanti mulai pelan-pelan menyusun jadwalnya. Jadi menyusun jadwal dan perencanaan sesuai dengan Big Data-nya. Makanya ketika sebelum masuk ke skripsi, kita harus ngobrolin dulu apakah topik atau problem-problem yang saya tawarkan ke pembimbing ini bisa diterima. Sehingga hasilnya nanti itu teman-teman bisa buat perencanaan. Oh, perencanaan yang efektif itu gimana? Oh, yang pertama saya butuh pre-riset dulu. Berarti teman-teman buatin jadwal pre-risetnya. Kemudian menentukan studi literatur, kemudian berhubungan sama program gitu ya. Nanti buat program bisa sambil paralel sama sistematika penulisan dan seterusnya. Nah, itu pinter-pinter teman-teman untuk membuatnya agar lebih efektif dan efisien. Tapi saran saya, teman-teman mau mengerjakan skripsi itu udah mulai cari tahu dari semester sekarang, misalnya semester 5 atau semester 4 gitu,
untuk apa sih topik-topik yang bakalan kita angkat. Sebenarnya itu ketika kita sudah tahu fungsi dari skripsi tersebut, sudah cara kerja skripsinya udah tahu, mungkin insya Allah untuk pengerjaan atau pembuatan jadwal perencanaannya itu sangat mudah sekali. Mungkin itu jawaban saya, Bu Reni. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Nah, ini ada lagi pertanyaan yang kedua buat Pak Budi dan Pak Robi juga ada. Yang kedua buat Pak Budi, ini ada yang menanyakan dari komen ya di YouTube, bagaimana hubungan Big Data dan Data Science juga mesin learning katanya Pak. Kemudian yang untuk Pak Robi, ini ada pertanyaan satu lagi. Kira-kira gimana sih Pak kita mendownload artikel itu, tahu berbayar atau apa sih trik-triknya supaya kita dapatnya free, yang free gitu? Oke, siapa duluan? Nah, boleh Pak Budi dulu atau Pak Robi dulu? Pak Budi. Oke, Pak Robi. Nah, tadi bagaimana hubungan Big Data ya, Data Science dan Machine Learning ya, Bu Reni ya? Iya. Oke, jadi kalau istilah Big Data itu mencakup penyimpanan data, kemudian pengolahan data, dan bagaimana cara penampilan data. Ya, jadi pada umumnya itu kalau Big Data itu digunakan dalam berbagai macam bidang ilmu ya. Nah, pertama contohnya di sini di bidang meteorologi gitu ya. Jadi untuk menentukan perakiraan cuaca, kemudian di bidang bisnis, kemudian bidang saham dan lain-lain, banyak sekali bidang-bidang yang menggunakan Big Data ini. Nah, kemudian kalau data science, nah ini lebih detailnya lagi dari Big Data, ya. Ini merupakan suatu multidisiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pengambilan makna, ya. Makna dari mana? Dari data, ya. Data yang asalnya pada umumnya adalah Big Data, gitu ya. Nah, jadi pada umumnya ilmu yang berkaitan langsung adalah ilmu statistik biasanya kalau data science itu. Matematika itu ya bisa masuk. Kemudian berbagai macam ilmu lagi yang bergantung kepada data, gitu ya. Nah, jadi dalam prakteknya itu kalau data science itu sangat dekat dengan ilmu statistik, ya. Jadi kalau data science juga menerapkan berbagai macam perangkat untuk mengambil makna dari data ya, pola, ya. Kemudian salah satunya adalah yang bisa kita lakukan untuk data science adalah ke arahnya nanti artificial intelligence. Ya. Oke, kemudian artificial intelligence ini bermakna kecerdasan, ya. Jadi ditambahkan ke dalam suatu mesin komputer untuk melakukan pemrosesan data sehingga bekerja seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian machine learning ini adalah pembelajaran mesinnya adalah suatu cabang dari kecerdasan buatan, gitu ya, yang mengkaji perencanaan sistem algoritma sehingga suatu mesin itu dapat mendapatkan corak perilaku dari data yang diolahnya, gitu ya. Nah, lebih lanjut lagi dari machine learning itu ada namanya deep learning, gitu ya. Jadi pembelajaran lebih dalam lagi di situ, ya. Jadi suatu cabang dari machine learning yang mengkaji pemodelan abstraksi lebih tinggi daripada machine learning. Oke, mungkin itu Bu Reni. Oke, terima kasih Pak Budi. Silahkan Pak Robi untuk pertanyaan yang tadi, gimana sih dapat trik-trik supaya free ya dari mendownload artikel? Oke, yang pertama tadi pertanyaannya kalau tidak salah, gimana sih membedakan antara jurnal yang berbayar? Ya, berbayar atau tidak? Yang pertama ada tulisannya teman-teman. Ini berbayar, premium, atau per cases dan seterusnya itu pasti berbayar. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman nggak bisa ambil artikelnya full paper, itu berarti berbayar, walaupun nggak semuanya. Kemudian saya sih sebenarnya lebih concern ketika ilmu pengetahuan itu bebas dan tanpa batas dari segi-segi pembayaran sih sebenarnya. Ada salah satu situs yang memang berprinsip seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak, ya ada caranya bisa mendownload free tapi nggak dijelaskan di sini mungkin ya Bu Reni. Oh, boleh Pak. Nanti bisa ke ini subscribe YouTube-nya dulu ya Pak, baru dijawab ya. Wah, luar biasa Bu Reni. Ya, baik Bu Reni. Nah, ini ada satu lagi untuk Pak Robi, pertanyaannya dari mahasiswa juga. Ini Mendeley itu kan dia nih mungkin tahu ya, Mendeley itu sifatnya soft copy. Nah, kalau misalkan saya ngutipnya dari buku, gimana sih cara ngecek Mendeley-nya gitu Pak?
Oke, langsung dijawab Bu Reni. Boleh, ya Mangga. Silakan. Oke, teman-teman, Mendeley itu memang pada dasarnya dia cloud untuk membantu kita dalam pembuatan referensi dengan menggunakan soft copy ya. Tapi Mendeley juga menyediakan fitur untuk menambahkan data atau metadata dari buku atau dari jurnal yang bentuknya fisik gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan dicoba install dulu Mendeley-nya. Nanti di sudut kanan atas itu ada menu untuk menambahkan secara manual gitu. Jadi menambahkan secara manual identitas atau metadata dari buku-buku referensi yang bentuknya cetak gitu. Jadi nggak hanya bisa untuk soft copy tapi juga bisa hard copy. Di situ ada fiturnya. Begitu Bu Reni. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak Robi. Ini sudah ya, cukup, nggak ada lagi pertanyaan Pak. Sepertinya kita cek dulu ya sebentar. Oke, iya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, ini sebelum kita penutup, akan saya informasikan bahwa bagi seluruh peserta nanti sertifikat paling lambat akan dikirim H+1 ya. Jadi besok mungkin sudah akan mendapatkan sertifikat melalui email masing-masing peserta yang sudah memesan sertifikat melalui link sebelum pendaftaran webinar ini ya. Nah, dan yang sudah mentransfer pastinya. Nah, untuk itu di sini kita bacakan dulu kesimpulannya. Jadi untuk big data, data science dan machine learning tadi memang sangat berhubungan. Kemudian dari skripsi atau tugas akhir, trik-triknya itu ada faktor utamanya yang pertama males dan cuek buat mahasiswa yang memang berkendala untuk menghadapinya, berarti harus dihilangkan dulu rasa malesnya itu, lawan rasa malesnya untuk tips yang pertama ya. Kemudian ada kita buat perencanaan skripsi, kemudian ada cari tahu dulu seluk-beluk skripsi itu apa, kemudian jadikan skripsi itu jadi target utama, walaupun memang mungkin banyak target-target lainnya yang sudah direncanakan, tapi pada saat skripsi oke lah, jaga jarak dulu, memang udah disuruh pemerintah ya untuk jaga jarak, terutama sama pacarnya, jadi fokus dulu ke skripsinya biar jadi target utama skripsinya. Kemudian mulai mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat, misalnya main, kemudian memang tidak diperbolehkan main-main dulu ya. Kalau memang lagi skripsi atau misalnya kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat dengan teman-teman, nah itu sebaiknya kumpul-kumpul untuk mengerjakan atau menyelesaikan skripsinya. Kemudian diskusi dengan dosen pembimbing itu jangan malas-malas. Mungkin itu saja kesimpulan dari webinar hari ini. Selanjutnya kita bisa tutup webinar hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh para peserta, terutama Dekan FTI Unibi dan Dekan FIK UBL atas kerjasama dan terlaksananya webinar hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.